Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang kakan tua ambo, kantor hukum pengacara sehati, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Nampe, yang batanyo, baah status tanah gadai, Pak. Karena nenek-nenek kami dulu lah menggadai, Pak. Ada sarupiah, ada rupiah, ada nan sarupiah hamih, ada nan baba peniti, dan lain sebagainya. Ada yang dituang hamih, ada lah tagadai 10, 20, 30 tahun. Ada menarik kajian hukum, yaitu kalau kita baca Perpu 56/1960 atau yang dikenal Undang-Undang PRP, ya Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang, ada yang disingkat PRP tahun 56, nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang salah satunya mengatur tentang gadai. Menarik, dalam undang-undang kok, disabuin dalam undang-undang kok, apabila terhadap tanah pertanian, maka masa gadainya adalah 7 tahun. Setelah 7 tahun dikembalikan ke pemilik asal. Nah, baru awak di Minang. Awak adonan lah sampai 50 tahun gadai. Kalau tunduk kepada hukum negara, maka setelah 7 tahun hak terhadap hasil tanah pertanian, dan kalau kita baca beberapa putusan mahkamah atau jurisprudensi, selama tak tulis tak surat, maka biasanya mahkamah memerintahkan untuk kembalikan. Tu bapak kami yang lama gadai, yang lama pegang gadai, kan pitinya lah diterima dia yang punya tanah. Di Undang-Undang PRP yang ambo cek sampai kini masih berlaku, yang termasuk membatasi lahan pertanian itu maksimal 20 hektar. Ikut diskusi menarik bagi kita di ranah Minang, karena di kita tanah gadai itu, gadai tanah itu disabuin di klausula di bawah sampai ditebus. Belum lagi kalau kita bicara tentang syarak dalam agama, akan ada debatnya. Ada syarak kalau kita dengar pendapat Buya Gus Rizal, ada kemudian dari beberapa hal itu disabuin gadai itu sahanya sebanyak sampai hasilnya sebanyak gadai balian. Maka untuk itu kepada yang pemegang gadai harus berpikir-pikir ulang, harus dicalian kita tunduk ke syarak, ke adat, atau ke undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.